Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Tafsir Mafatih Al-Ghaib karya Al-Razi. Yang pertama adalah biografi Mufassir. Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Al-Razi atau yang dikenal sebagai Razes di dunia barat merupakan salah seorang pakar sains Iran yang hidup antara tahun 864 sampai 930. Beliau lahir di Rai dan wafat pada tahun 313 Hijriah sampai dengan atau 925. Di awal kehidupannya, Al-Razi begitu tarik dengan bidang seni musik. Namun, Al-Razi juga tertarik dengan banyak ilmu pengetahuan lainnya, sehingga kebanyakan pada masa hidupnya dihabiskan untuk mengkaji ilmu-ilmu seperti ilmu kimia, filsafat, logika, matematika, dan fisika. Walaupun pada akhirnya dikenal sebagai ahli pengobatan seperti Ibnu Sina, pada awalnya Al-Razi adalah seorang ahli kimia. Menurut sebuah riwayat yang dikutip oleh Nasr 1968, Al-Razi meninggalkan dunia kimia karena penglihatannya mulai kabur akibat eksperimen-eksperimen kimia yang meletihkannya. Dalam bekal ilmu kimianya yang luas lalu menekuni dunia medis atau kedokteran yang rupanya menarik minatnya pada waktu mudanya. Beliau mengatakan bahwa seorang pasien yang telah sembuh dari penyakitnya adalah disebabkan oleh respon reaksi kimia yang terdapat pada tubuh pasien tersebut. Dalam waktu yang relatif cepat, ia mendirikan rumah sakit di Rai, salah satu rumah sakit yang terkenal sebagai pusat penelitian dan pendidikan medis. Selang beberapa waktu kemudian, ia juga dipercaya untuk memimpin rumah sakit di Baghdad. Yang kedua adalah latar belakang penulisan tafsir. Menurut sebagian ulama, seluruh kandungan kitab tafsir Al-Khabir Al-Musamma Mafatih Al-Ghaib itu bukanlah karya otentik dari Imam Ar-Razi yang utuh, karena ia belum sempat menuntaskan penafsiran juz 30 ayat-ayat Al-Quran. Seputaran hal ini, dengan adanya hal ini, terdapat beberapa ulama yang menyebutkan tentang batasan penafsiran ayat Al-Quran yang diselesaikan oleh Imam Ar-Razi sendiri. Ada yang menyatakan Imam Ar-Razi hanya menyelesaikan tafsiran sampai surah Al-Anbiya, dan ada juga pendapat yang mengatakan bahwa Ar-Razi menyelesaikan tafsiran hingga surat Al-Waqiah. Ada juga yang menyatakan tafsiran hingga surah Al-Bainah. Mengenai perbedaan pendapat tersebut, Umar menyimpulkan setelah melakukan penelitian bahwa sebenarnya Imam Ar-Razi telah menyelesaikan penafsiran tafsir 30 juz Al-Quran. Akan tetapi karena kekacauan yang terjadi yang menimpa kota Khawarizmi, yang diantaranya disebabkan karena adanya serangan yang dilakukan oleh Tatar 2 tahun setelah Ar-Razi meninggal dunia, maka hilanglah 1 juz dari kitab itu. Yang ketiga adalah sistem penafsiran dan sistematika penafsiran tafsir. Sistematika yang dilakukan Ar-Razi yaitu dengan cara menyebut nama surah, menyebut tempat turunnya surah, bilangan ayatnya, perkataan-perkataan yang terdapat di dalam Quran di dalam ayat tersebut, kemudian menyebut satu ayat atau beberapa ayat, lalu mengulas atau munasabah antara ayat satu dengan ayat yang lainnya, sehingga pembaca bisa dapat terfokus pada satu topik tertentu pada sekumpulan ayat. Namun Ar-Razi tidak hanya munasabah antara ayat saja, ia juga menyebut munasabah antara surat. Setelah itu, Ar-Razi mulai menjelaskan masalah dari jumlah masalah tersebut. Misalnya, ia mengatakan bahwa dalam sebuah ayat Al-Quran terdapat beberapa yang jumlahnya mencapai 10 atau lebih. Lalu menjelaskan masalah tersebut dari sisi nahunya, dari sisi usulnya, dari sebab an-nuzulnya, dan perbedaan qiraat, dan lain sebagainya.
Sebelum ia menjelaskan suatu ayat, Ar-Razi terlebih dahulu mengungkapkan penafsiran yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, dari sahabat, dari tabi'in, ataupun memaparkan masalah antara nasih dan mansuhnya. Bahkan zar wa ta'dil. Barulah ia menafsirkan ayat disertai argumentasi ilmiahnya di bidang ilmu pengetahuan, di bidang filsafat, di bidang ilmu alam, maupun bidang ilmu lainnya. Selanjutnya adalah sumber penafsiran. Kitab Tafsir Mufatih Ghaib ini tergolong dalam tafsir Bi al-Ra'i atau Bil Ijtihad al-Diroyah atau Bil al-Ma'qul karena penafsirannya didasarkan atas sumber ijtihad dan pemikiran terhadap tuntutan kaidah bahasa Arab dan kesastraan serta teori ilmu pengetahuan. Karena di dalam karya ini Ar-Razi banyak mengemukakan ijtihadnya mengenai arti yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran, disertai dengan penukilan yang terdapat dari pendapat-pendapat ulama dan fuqaha. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Abdi Aramiku. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode dan corak penafsiran. Fakhrul Ar-Razi ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran seperti di dalam tafsirnya tidaklah menggunakan satu metode penafsiran, melainkan memakai berbagai ragam metode penafsiran. Hal ini dapat dibuktikan dari luasnya pembahasan dan cakupan isi yang terdapat di dalam tafsirnya. Misalnya, dalam menafsirkan satu ayat atau satu masalah, maka Ar-Razi menguraikan secara luas dan mendalam dengan menggunakan metode yang beragam. Imam Fakhruddin Ar-Razi, pemilik kitab tafsir Mafatih Al-Ghaib, yang kemudian lebih populer dengan nama Al-Tafsir Al-Kabir, telah menerapkan ilmu pengetahuan yang bercorak saintisis dan pemikiran yang dilahirkan oleh lingkungan Islam untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Imam Fakhruddin Ar-Razi telah menerapkan ilmu pengetahuan yang bercorak saintisis dan pemikiran yang dilahirkan oleh lingkungan Islam untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya, komentar para ulama tentang kitab tafsir yang dibahas. Reputasi Fakhruddin Ar-Razi dalam menafsirkan Al-Quran selain mendapat pujian para ulama karena dianggap sebagai kitab tafsir yang memiliki analisis yang luas dan mendalam, juga banyak mendapat kritikan yang datang selain lebih banyak berkaitan dengan metode yang digunakan dalam menganalisis Al-Quran, juga mengarah kepada hal-hal yang bersifat pribadi. Di antaranya, yang pertama ada Ibnu Hayyan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Zahabi, bahwa dengan luasnya bahasan dan argumentasi yang dipaparkan oleh Ar-Razi ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, maka mengakibatkan seringkali jauh dari persoalan yang sebenarnya. Di samping itu, Ar-Razi dinilai dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran terlalu banyak mengumpulkan masalah-masalah yang tidak ada sangkut pautnya dengan Al-Quran, sehingga beberapa ulama menyatakan bahwa kita bisa mendapatkan masalah apa saja dalam kitabnya kecuali tafsir. Yang kedua yakni Manna Al-Qatan dalam kitabnya Mabahith fi Ulumil Quran mengemukakan bahwa ilmu aqliyah sangat mendominasi di dalam tafsir Fakhruddin Ar-Razi, sehingga dia mencampur adukan ke dalamnya berbagai kajian mengenai kedokteran, logika, falsafah, dan hikmah. Ini dapat mengakibatkan tafsirnya keluar dari makna Al-Quran dan jiwa ayat-ayatnya, serta membawa nas-nas kitab kepada persoalan ilmu aqliyah dan peristilahan ilmiahnya yang bukan untuk nas-nas Al-Quran diturunkan. Oleh sebab itu, tafsir Ar-Razi ini tidak memiliki ruh tafsir dan hidayah Islam. Yang ketiga yakni Rashid Ridho. Di dalam tafsir Al-Manar banyak melontarkan kritikan terhadap Fakhruddin Ar-Razi dalam menafsirkan Al-Quran. Di antaranya, yang pertama, Fakhruddin Ar-Razi adalah
ahli fikir mutakallimin Usuluddin pada masanya dan diakui kepemimpinannya setelah dia wafat. Namun demikian dia adalah salah seorang yang kurang pengetahuannya menyangkut al-sunnah, pendapat-pendapat sahabat, tabi'in, dan tokoh ahli tafsir dan hadis. Yang kedua, Fakhruddin Ar-Razi bukanlah mufassir atau pemimpin para mufassir. Yang ketiga, setelah mengetahui penafsiran Ar-Razi ketika menafsirkan surah Al-Maidah ayat 118 tentang gambaran ucapan Nabi kepada Tuhan mengenai pengikut-pengikutnya, maka dengan melontarkan kritikan bahwa Ar-Razi terbiasa dengan Al-Dajjal, maksudnya diskusi yang berkepanjangan tanpa hasil, menyangkut arti suatu kalimat tanpa menyadari keadaan sesungguhnya dari orang-orang yang diciptakan Tuhan dalam ayat tersebut. Selanjutnya yakni contoh tafsir. Saya ambil dari surah Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Ayat yang pertama, wal 'asr, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersumpah dengan menggunakan kata al-dahr. Namun kata al-dahr yang ditambahkan Nabi tersebut tidak diperbolehkan di dalam pelaksanaan salat. Itu hanyalah bagian dari interpretasi Nabi atas ayat tersebut. Jadi itu hanyalah tafsir Nabi yang tidak termasuk ayat dalam surah Al-Asr. Allah tidak menyebutkan kata al-dahr karena kemahatahuannya yang dimilikinya. Jika kata al-dahr disebutkan, maka akan memberikan kebahagiaan bagi kaum mulhidah, yakni kaum yang mempunyai kepercayaan penuh pada masa. Kaum mulhidah sangat bahagia dan menaruh hormat pada kata al-dahr. Selanjutnya, innal insana lafi khusr, yakni ayat kedua. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Surah ini mengandung poin permasalahan yang pertama, dalam kata al-insan mengandung beberapa makna. Ada yang menganggapnya sebagai al-jins dan ada yang mengartikan dengan al-ahdi, sehingga artinya pun berbeda-beda. Yang pertama berarti semua jenis manusia, yang kedua berarti orang secara khusus. Dikatakan menurut pendapat kedua ayat ini ditujukan kepada Abu Lahab. Ada juga yang mengatakan ditujukan kepada Abu Jahal. Yang kedua, al-khurs artinya adalah kekurangan atau kerugian, yaitu hilangnya harta pokok. Sehingga jika kata al-insan dimaknai dengan sebagai jenis manusia, maka kerugian yang dimaksud ialah rusaknya jiwa dan umurnya, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka itu hanya rusak umur dan hartanya, karena al-khurs artinya adalah kekurangan atau kerugian, yaitu hilangnya harta pokok. Sehingga jika kata al-insan dimaknai dengan sebagai jenis manusia, maka kerugian yang dimaksud ialah rusaknya jiwa dan umurnya, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka itu hanya rusak umur dan hartanya, karena dengan umur dan harta dia menggapai kebahagiaan abadi. Jika kata al-insan dimaknai dengan orang kafir, maka yang dimaksud adalah keberadaannya di dalam kesesatan dan kekufuran, kecuali ketika dia mau beriman hingga bisa selamat dari kerugian. Poin yang ketiga, lafaz khurs dibuat dengan redaksi nakirah, mengandung faedah memberikan kepayahan suatu saat dan memperhinakan
di kesempatan yang lain. Sehingga artinya adalah sungguh manusia benar-benar dalam kerugian yang besar yang tidak mengetahui kebenaran kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga, illal ladzina amanu wa amilus solihati. Kata iman dengan amal soleh, ada yang berpendapat bahwa keduanya sama. Ada yang berpendapat bahwasanya amal soleh masuk dalam nama iman. Dengan ayat ini, orang-orang yang membuat hujjah akan ancaman orang-orang fasik, mereka mengatakan bahwa secara umum manusia dalam kerugian. Yang pasti kemudian melalui ayat ketiga ini dikecualikan dengan dua syarat. Yang pertama harus beriman dan yang kedua harus beramal soleh. Kerugian yang dimaksud adalah kerugian dunia dan akhirat. Watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Ketika Allah menjelaskan orang-orang yang masuk dalam pengecualian dengan iman dan amal soleh, mereka dapat keluar dari kerugian dan menjadi kebahagiaan karena mereka berpegang pada hal-hal yang menjadikan mereka beruntung dengan pahala dan selamat dari siksa. Ayat ini sangat mengancam karena hukum kerugian ada pada semua manusia kecuali orang-orang yang memberi 4 perkara, yaitu iman, amal soleh, saling berwasiat dalam kebenaran, dan saling berwasiat dalam kesabaran. Ini artinya keselamatan digantungkan terhadap 4 perkara tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang terakhir, yakni analisis pemakalah. Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi atau dikenali sebagai Razes di dunia barat merupakan salah seorang pakar sains Iran yang hidup antara tahun 864 sampai dengan 930 Masehi. Beliau lahir di Rai, Teheran pada tahun 251 Hijriah atau 865 Masehi dan wafat pada tahun 313 Hijriah atau 925 Masehi. Ilmu-ilmu rasional sangat mendominasi pemikiran seorang Ar-Razi di dalam tafsirnya, sehingga beliau mencampur adukkan ke dalamnya berbagai kajian, baik mengenai kedokteran, logika, filsafat dan hikmah. Ini semua mengakibatkan kitabnya keluar dari makna-makna yang dikandung Al-Quran. Spirit ayatnya menggiring ayat-ayat tersebut kepada persoalan-persoalan ilmu rasional dan terminologi ilmiah, yang pada dasarnya bukan untuk itu ayat-ayat tersebut diturunkan. Oleh karena itu, kitab ini memiliki jiwa tafsir dan hidayah. Kitab ini tidak memiliki jiwa tafsir dan hidayah Islam. Sampai sebagian ulama berkata bahwa di dalamnya terdapat berbagai hal sebagaimana yang telah penulis kemukakan pada bagian terdahulu. Namun, dalam hal munasabah, Zahabi menjelaskan bahwa Ar-Razi sangat mementingkan munasabah antar ayat dengan ayat lain dan surah dengan surah lain. Demikianlah analisis dari kami selaku pemakalah mengenai tafsir Al-Kabir. Tentunya makalah ini tidak bisa mewakili kehebatan dan keluasan ilmu yang dimiliki oleh beliau. Oleh sebab itu, penulis berharap agar kita bisa membaca dan mengkaji lebih dalam tafsir Al-Kabir ini, sehingga kita bisa rasakan akan keluasan dan ketinggian ilmu beliau. Mungkin hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.